Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fiona Sindah, BP 201086303. Nah, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di sini teman-teman, aku bakalan membahas tentang stres dan individu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dong, apa sih pengertian dari stres itu? Nah, pengertian stres adalah bentuk reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Nah, stres ini membuat tubuh kita untuk memproduksi hormon adrenalin yang berfungsi untuk mempertahankan diri kita. Nah, stres merupakan bagian dari kehidupan manusia juga. Nah, mungkin sebagian teman-teman nih pernah merasakan stres atau mungkin sering ya, apalagi kita mahasiswa nih pasti sering merasakan stres juga kan, masalah tugas atau masalah di lingkungan lain juga kan teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada penyebab dari stres nih, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Nah, stres itu biasanya kita tuh berada di bawah tekanan. Gimana maksudnya? Mungkin nih seperti contoh, mungkin tuntutan biasanya nih teman-teman, biasanya tekanan ini kayak mungkin mahasiswa baru sering nih merasakan teman-teman, mungkin dari peralihan dari SMA ke kuliah itu kan berbeda ya teman-teman. Nah, mungkin karena pengaruh tugas, mungkin merasa tertekan dengan tugas yang banyak, tugas yang udah mulai tingkat level lebih sulit gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada rasa khawatir terhadap sesuatu. Mungkin ya teman-teman, rasa khawatir, mungkin ada nih saudara kita yang lagi sakit di rumah, sedangkan kita merantau ya di kota gitu. Otomatis pikiran kita itu mau nggak mau pasti bakalan ingat orang rumah gitu teman-teman. Mungkin yang jadi penyebab kita tuh nggak fokus untuk menjalani hari-hari kita di rantau gitu. Yang selanjutnya itu ada tanggung jawab yang dianggap terlalu berat. Nah, kenapa? Mungkin nih teman-teman, mungkin saya berikan contoh ya teman-teman. Mungkin ada nih yang karena tuntutan orang tua harus kuliah di jurusan ini teman-teman gitu. Terus pasti otomatis kita menganggap kalau itu sebuah tanggung jawab yang cukup berat dong gitu. Dan kita mau nggak mau nih dalam diri kita harus bisa nih membahagiakan kedua orang tua gitu. Mungkin lama-kelamaan kita pengen jadi yang terbaik nih, tapi hal itu membuat kita menjadi stres gitu teman-teman, karena jatuhnya itu menjadi rasa takut gitu teman-teman, bukan malah membuat kita itu enjoy gitu. Nah, selanjutnya itu ada dihadapkan dengan ketidakpastian. Nah, mungkin penyebab dari stres ini kebanyakan mungkin ini nih teman-teman, karena mungkin ya contohnya saya berikan contoh ya teman-teman. Dengan tidak dihadapkan dengan ketidakpastian ini seperti kita sebelumnya udah rencana nih ada rencana sama teman-teman gitu, sedangkan saya tugas kelompok lah contohnya yang lebih dekat dengan keseharian kita ya. Nah, sedangkan kelompok ini mau tampil nih besok, tapi teman-teman kita yang lainnya nggak bisa nih kumpul, mungkin banyak yang nggak bisa, sedangkan kita harus ketemu nih hari ini gitu. Kan bisa jadi nih kita yang udah prepare nih jadi stres dong. Gimana nih cara kita harus bisa ngumpul gitu, sedangkan kita tugas kelompok kita besok nih gitu. Mungkin mungkin udah kita nunggu udah 2 jam nih, otomatis selama 2 jam itu kita ngerasa stres dong, ini bisa nggak sih kita ngelaksanain tugasnya, sedangkan besok kita harus presentasi gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis stres teman-teman. Nah, jenis stres itu ada 2. Nah, yang pertama ada stres akut. Nah, stres akut ini biasanya tuh jangka pendek dan biasanya juga cepat hilang. Nah, biasanya stres ini pada saat keadaan berbahaya nih teman-teman. Contoh ya,
saat kita dalam berkendaraan nih teman-teman, terus tiba-tiba nih kita lagi mengendarai motor sampai tiba-tiba ada lawan masuk nih, otomatis kita kaget dong. Nah itu tuh yang menjadi penyebab kita stres gitu. Selanjutnya itu ada stres kronis teman-teman. Nah, stres kronis ini stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang biasanya teman-teman. Nah, mungkin waktu yang berminggu hingga berbulan-bulan. Biasanya orang-orang yang stres ini karena kalau saya ambil contoh ya untuk kita sebagai mahasiswa nih, mungkin perkara tugas atau job desk atau hal-hal lainnya deh teman-teman yang bikin kita tuh stres untuk menghadapinya gitu. Kita belum siap, kita masih banyak persiapan gitu, terus kita belum bisa capai target apa yang kita mau gitu. Biasanya orang-orang penyebab stres kronis ini bisa ini nih teman-teman. Nah contoh lainnya itu ada stres dalam keuangan dan stres dalam rumah tangga nih. Kalau stres keuangan ya teman-teman, mungkin biasanya orang yang stres keuangan ini mungkin misalnya saya ambil contoh ya teman-teman, kayak dalam masa pandemi ini nih banyak tuh yang mulai satu persatu perekonomiannya udah mulai menurun gitu, makanya bahkan untuk makan aja susah, apalagi bahkan untuk memikirkan apa yang mau dimakan besok aja itu bisa jadi stres loh teman-teman gitu. Nah selanjutnya itu apa sih tanda gejala stres teman-teman? Kita harus tahu dulu nih apa sih tanda gejala stres itu gitu. Nah yang pertama itu pusing dan ingin keluar dari situasi tertentu nih. Biasanya karena kita nggak nyaman di satu tempat nih teman-teman. Terus karena tempat itu mungkin membuat kita nggak nyaman, tempat itu membuat seakan-akan menindas kita, makanya kita ngerasa seketika itu stres gitu karena nggak menerima keadaan gitu teman-teman. Dan selanjutnya itu ada sakit kepala karena terus memikirkan masalah. Biasanya nih orang-orang yang udah merasa stres nih teman-teman, biasanya mereka pas bahkan waktu istirahat pun mereka masih memikirkan masalah mereka teman-teman. Jadi stres ini juga bisa membuat kita jadi sakit mungkin ya, terus bakalan kepikiran terus, makan gak enak, terus melakukan sesuatu gak enak gitu teman-teman. Nah selanjutnya itu ada nafsu makan kita malah menurun. Nah ini penyebab yang sangat sering ditemukan ini teman-teman, karena kalau kita udah stres ya, apalagi nih masa-masa muda, masa-masa menjadi mahasiswa gitu, pasti udah gak nafsu makan, pasti kepikirannya masalah terus. Bahkan sebenarnya masalah itu bisa gitu, terkadang ya stres yang gak terlalu akut, mungkin kita bisa mengatasinya ya teman-teman. Mungkin kita bisa keluar dari rasa tidak nyaman itu sejenak gitu. Tapi kebanyakan apa? Bahkan karena terlalu memikirkan itu, kita jadi nggak nafsu makan, kita jadi tidak memperhatikan kondisi fisik kita gitu. Nah selanjutnya itu ada gangguan tidur. Biasanya insomnia ini terjadi kepada remaja-remaja ataupun yang masalah kantor biasanya teman-teman. Nah karena kita nggak nyaman dengan ada masalah ini, kita stres ya, timbul perasaan yang tidak enak, terus malah keganggu tidur gitu. Bahkan orang stres ini biasanya bahkan bisa nggak tidur hingga berhari-hari gitu. Kan itu sangat merugikan juga pada diri kita teman-teman. Nah selanjutnya itu ada tubuh gemetaran dan kelelahan. Biasanya orang yang stres ini mungkin mereka udah capek banget mikirin masalah, mungkin nggak kelar-kelar, makanya tubuhnya gemetaran dan kelelahan karena yang tadi udah mulai sakit kepala, gak nafsu makan, itulah penyebabnya tubuh yang gemetaran dan kelelahan gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu faktor risiko dari stres. Nah, biasanya ada dua nih teman-teman. Yang pertama itu sebelumnya pernah mengalami stres dan penyakit mental. Nah, biasanya orang yang kena penyakit mental ini mungkin sebelumnya pernah
dalam hidupnya teman-teman, mungkin dalam hidupnya pernah punya kejadian yang nggak pernah dilupa dalam hidupnya, mungkin sampai di masa depan bakalan kebawa ke diri dia sendiri gitu. Makanya apa-apa misalnya udah ada masalah dikit udah stres gitu. Nah, yang kedua itu pernah memiliki traumatis masa lalu, teman-teman. Biasanya orang yang memiliki traumatis masa lalu, masalahnya itu bakal menjadi trust issue pada dia, teman-teman. Biasanya mau dia bertemu dengan siapapun, kalau udah ada trust issue dalam dirinya, dia tuh susah untuk percaya ke orang lain gitu, teman-teman. Makanya itulah faktor dari risiko stres itu, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, apa saja pengobatan stres itu? Kita harus tahu nih, teman-teman, apa saja sih yang harus kita lakukan kalau kita itu stres gitu. Nah, yang pertama itu konsumsi makanan sehat, teman-teman. Nih, biasanya banyak nih orang-orang yang melampiaskan kalau stres itu ya, mungkin bisa ngemil, makan apa aja gitu ya. Penting sesaat stresnya hilang, gak kepikiran, boleh banget teman-teman, supaya sesaat menghibur diri kita gitu dari rasa stres gitu. Nah, selanjutnya itu belajar untuk bersantai. Benar, kalau kita lagi stres, benar semua sebenarnya kita tuh pasti bakal mikirin masalah, teman-teman. Tapi untuk coba tanamkan ke diri kita, seberat apapun masalah kita, cobalah untuk bisa gitu untuk berdamai dulu ke dalam diri kita, terus belajar bersantai menghadapi masalah, karena masalah itu tetap akan kita hadapi gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu perluas pertemanan. Nah, ini salah satu kenapa kalau orang yang stres, mungkin mereka orang stres ya, mungkin yang pernah punya trauma sama masa lalu gitu, atau pernah punya masalah dalam hidupnya, mungkin mereka menyibukkan diri dengan lingkungan luar, membanyak relasi, menambah pertemanan, atau bahkan menyibukkan diri dalam kerja gitu, kuliah gitu. Makanya hal yang sangat positif, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada istirahat yang cukup. Nah, karena masalah ini ya, mungkin kita susah untuk keluar dari masalah dan keluar dari rasa yang tidak nyaman ya, teman-teman. Makanya kadang sesibuk apapun kita, stres apapun bentuk masalah, sebesar apapun bentuk masalah kita, jangan lupakan istirahat yang cukup. Karena apa itu, teman-teman, kalau misalnya tubuh kita aja, kalau misalnya perasaan kita yang nggak enak, terus kita kurang istirahat cukup, maka itu akan merugikan diri kita juga kan. Nah, itu teman-teman, kita harus istirahat yang cukup. Nah, soalnya olahraga yang rutin, mungkin ya saat kita merasakan stres, mungkin kita kurang olahraga ya, makanya banyak olahraga, teman-teman, supaya mungkin kalau misalnya bagi yang hobi berenang atau lari atau badminton, mungkin bisa melampiaskan rasa stres itu kepada olahraga gitu, teman-teman. Nah, mungkin itulah ini ada quotes dari saya, itu a good way to overcome stress is to help others out of this. Terima kasih, teman-teman, atas perhatiannya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, ini saya sudah mencantumkan kontak ya yang dapat dihubungi, yaitu melalui Instagram saya dan email saya. Dari saya, apabila banyak terdapat kesalahan dan mungkin cara public speaking saya yang masih kurang ya, teman-teman, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mungkin sekian, mohon berpuas.